Kinerja SAL amburadul karena utang ugal-ugalan di era Jokowi. Kutip dari data APBN kita Kementerian Keuangan, utang Indonesia di era pemerintahan Jokowi bisa Anda lihat saudara dari data berikut ini. Di tahun 2014 saat awal menjabat, utang Indonesia 2.608 triliun rupiah lebih. Sementara di tahun 2019, utang Indonesia mencapai 4.778 triliun rupiah. Nah, saudara, per bulan November 2023, utang Indonesia sudah mencapai 8.041 triliun rupiah. Lalu saudara, bagaimana rasio utang Indonesia dengan PDB atau produk domestik bruto, atau secara sederhana, bagaimana gambaran kemampuan pemerintah untuk melunasi utang-utangnya? Sekadar gambaran saudara, produk domestik bruto atau PDB merupakan jumlah nilai dan barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi. Di tahun 2014, rasio utang Indonesia terhadap PDB adalah 24,7%. Di tahun 2019 mencapai 30,6%. Sementara menurut data IMF hingga Oktober 2023 mencapai 39%. Presiden ke-8 kita ini menerima warisan. Warisannya adalah luar biasa. Selama kurang lebih 10 tahun menambah hutang 15.000 kurang lebih. Warisan kedua, dijualnya sumber daya alam ke Tiongkok yang tidak meningkatkan APBN, bahkan sumber dayanya hilang. Kemudian warisannya APBN 90% itu dari pajak. Jadi ternyata untuk hidup bernegara di negeri ini hanya bertompang atau rakyat yang menanggung. Ini sangat luar biasa. Kemudian infrastruktur, banyak proyek yang mangkrak, bandara, bahkan waduk-waduk juga banyak yang mangkrak. Ini mengakibatkan kesenjangan sosial yang sangat luar biasa. Ini adalah warning bagi kita semuanya. Saudara-saudara, hutang pemerintah kita naik terus, ya kan? Tadi 95 juta orang masih hidup miskin. Hutang pemerintah naik terus. Sekarang hitungannya naiknya adalah 1 triliun tiap hari hutang. Ada yang mengatakan, oh hutang banyak tidak menjadi masalah, ya kan? Tapi para ahli yang mengerti tahu bahwa utang ini mengancam kedaulatan negara kita. Proyek-proyek infrastruktur Jokowi meninggalkan gunungan utang. Badan usaha milik negara bangkrut karena ditugasi mengerjakan proyek-proyek mercusuar. Proyek penghiliran tambang dan mineral mentok pada pembangunan smelter yang menguntungkan Cina sebagai penampung terbesar produk pemurnian mineral. Di dalam negeri, limpahan sumber daya alam itu tak mendorong industri turunan atau inovasi yang memberikan nilai tambah besar. Semua masalah itu kini sedang dipoles untuk menunjukkan keberhasilan Jokowi. Penggiringan opini publik semacam ini adalah kejahatan. Neraca jasa kita di tahun 2024 mengalami defisit, di 2025 ini baru 1 semester juga defisitnya cenderung melebar. Inilah salah satu masalah yang menguras cadangan devisa kita. Jangan lupa loh, kalau itu defisit ya berarti mengeluarkan devisa. Otoritas ekonomi suka membangga-banggakan surplus perdagangan barang, tapi jangan lupa kita selalu mengalami defisit di jasa-jasa. Nah, di tahun 2024 yang lalu membayar 14,39 miliar dolar, menerima 9,5 miliar dolar. Ini satuannya juta ya, jadi kita bisa rubah menjadi miliar. Bagaimana kita bisa memperbaiki jasa transportasi kalau industri perkapalan kita produksi kapalnya? Diperlukan untuk memproduksi kapal dan perawatannya dan seterusnya untuk agar industri kapal kita oke. Dan jangan lupa juga pelabuhan-pelabuhan kita. Kalau nanti rupiahnya ke 18 apalagi 19, udah kacau semua, nggak bisa terkendali, subsidi nggak bisa lagi dari APBN, karena dari mana lagi nggak ada kan, habis buat yang lain-lain.
Nah, pada saat yang bersamaan terjadi konflik politik. Saya rasa sebentar lagi Prabowo akan meninggalkan Jokowi. Jokowi ini kecewa, macam-macam, mulai tensions gitu-gitu. Nah, kalau politik dan ekonominya nyatu, itulah krisis itu terjadi yang saya perkirakan paling lama 2026. Makasih. Berantas itu 1,2 T zaman SBY berakhir. Kemarin jadi 6,9 triliun hutangnya sampai Juni. Adikarya dari 8,7 T jadi 25,3 T sampai September. Waskita 9,69 T menjadi 80,580. Nah ini betul kan Pak? Ya. 9 triliun lebih menjadi 80 triliun lebih, naik 71 triliun hutang. Wika dari 11 triliun menjadi 50,721 triliun, hampir naik 39 triliun. Dan HK Utama Karya dari 5 triliun menjadi 53 triliun. Dahsyat kan? Kemana uang ini? Utang-utang ini diapain ini kan? Nah, pasti banyak. Wah, mau ngerjain ini, ngerjain tol dan sebagainya. Tapi itulah rusak. Kata Pak Sartono, daya rusak tinggi sekali gitu. Kata Pak Sartono. Apapun yang Anda katakan tentang Jokowi, mayoritas rakyat Indonesia hari ini melihat Jokowi presiden terbaik. Oke. Itu fakta. Itu fakta. Oke. Kecuali rakyat golongan 14%, rakyat golongan 24%. Silakan. Tapi mayoritas rakyat melihat Jokowi presiden terbaik. Itu fakta. Saya punya tesis. Harus jujur dengan fakta itu. Oke, itu kan fakta rumusan pikiran Anda. Ya, rumus fakta pikiran orang-orang di sini aja nggak seperti itu. Oke, fakta yang mana? Saya pikir ini harus adil. Jadi apa yang menjadi tolok ukur kita? Oke. Saya pikir pandangan mayoritas rakyat harus menjadi tolok ukur pikiran kita. Di dunia versi posisi RP. Versi OCC RP. Apa itu OCC RP? Oke, Aiman, saya tidak OCC RP itu hanya melakukan polling. Oke, bukan media kredibel. Kita juga harus fair. Saya tidak ingin berdebat dengan omong kosong. Ya. Anda juga omong kosong, Prof. Emang Jokowi jahat ya Bang? Ya? Seluruh kejahatan Jokowi itu tidak sebanding dengan seluruh kejahatan yang pernah dibuat di era reformasi. Karena Jokowi adalah puncak dari kejahatan. Gue ucapin itu secara serius ya. Jadi Jokowi membebani bangsa ini melalui Prabowo segala macam kejahatan dia. Saya sebutnya kejahatan. Karena dari awal seluruh indikasi untuk menunjukkan bahwa Jokowi tidak taat pada aturan itu terbukti itu, dan itu yang menyebabkan ya, defisit anggaran, kerusakan lingkungan, keakraban warga negara hilang, itu ketegangan sosial naik terus, segala macam hal terjadi di situ kan. Prabowo mau masuk pada rasionalitas ekonomi itu, belum apa-apa dia udah bilang 8% pertumbuhan, itu artinya kayak bajai dikebut di jalan tol itu meledak mesinnya. Kita punya krisis fiskal, ini salah satunya adalah pembayaran utang gila-gilaan, ugal-ugalan, sehingga pembayaran bunganya pun semakin tinggi, semakin besar. Nah, kita lihat waktu 2014 sebelum Jokowi itu kita punya pembayaran bunga terhadap penerimaan pajak itu masih sekitar 4 atau 6%, 11,4% lah anggap ya. 2014. Dan sekarang ini tinggal 8,5%. Ini pembayaran bunga terhadap penerimaan perpajakan. Sekarang sini sudah mencapai 25%. Ya, dari 11% menjadi 25%. Nah, ini yang membuat beban fiskal semakin berat. Posisi utang Indonesia kini telah mencapai 8.000 triliun rupiah lebih. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan 2014 saat Presiden Jokowi baru saja menjabat. Dikutip dari data APBN Kita Kementerian Keuangan, utang Indonesia di era pemerintahan Jokowi bisa Anda lihat dari data berikut. Di tahun 2014 saat awal menjabat, utang Indonesia 2.608 triliun rupiah lebih. Sementara di tahun 2019, utang Indonesia mencapai 4.778 triliun rupiah. Sementara di bulan November 2023,
utang Indonesia sudah mencapai 8.041 triliun rupiah. Rasio utang Indonesia dengan PDB atau Produk Domestik Bruto secara sederhana adalah gambaran kemampuan pemerintah untuk melunasi utang-utangnya. Sekedar gambaran, Produk Domestik Bruto atau PDB merupakan jumlah nilai dan barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi. Di tahun 2014, rasio utang Indonesia terhadap PDB adalah 24,7%. Di tahun 2019 mencapai 30,6%. Sementara menurut data IMF hingga Oktober 2023 mencapai 39%. Kami kutip dari Kompas.com, staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo menyebut, utang Indonesia berasal dari pembangunan infrastruktur, membiayai pendidikan dan kesehatan yang dalam jangka panjang akan menghasilkan dampak berlipat untuk generasi mendatang. Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Bima Yudhistira menilai, salah satu penyebab bengkaknya utang pemerintah adalah belanja yang kurang cermat. Selain itu, meski rasio utang pemerintah kerap kali disebut aman, tetapi kenyataannya menurut Bima justru ada porsi besar yang habis hanya untuk membayar bunga utang. Ini memiliki beberapa penyebab. Salah satunya adalah klaim bahwa utang digunakan untuk sektor produktif. Faktanya, sebagian besar belanja pemerintah, khususnya pemerintah pusat, 497 triliun dalam APBN 2023 itu untuk pembayaran bunga utang. Artinya menerbitkan utang untuk membayar bunga utang dan pokok utang jatuh tempo. Kemudian belanja pegawai, belanja barang itu pun porsinya cukup besar. Sehingga tidak benar bahwa kenaikan utang berkorelasi dengan kenaikan dari sektor usaha yang produktif. Secara aturan, pemerintah telah menetapkan batas aman rasio utang terhadap PDB Indonesia mencapai 60%. Meski masuk kategori aman secara aturan, utang tetap akan menjadi beban bagi pemerintah berikutnya. Posisi saldo anggaran lebih (SAL) yang sesak napas di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, itu lantaran kondisi utang yang ugal-ugalan ketika era pemerintahan Jokowi. SAL merupakan akumulasi neto dari sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) atau sisa kurang pembiayaan anggaran (SIKPA) dari tahun anggaran yang lalu dan tahun yang bersangkutan, setelah ditutup dan ditambah dikurangi dengan koreksi pembukuan. SAL merupakan bagian dari ekuitas dalam keuangan pemerintah dan muncul dari laporan realisasi anggaran. Pakar ekonomi dari Bright Institute Prof. Awalil Rizky menyampaikan posisi SAL pada era kedua pemerintahan SBY relatif stabil, hanya sedikit bertambah atau berkurang tiap akhir tahun. Kondisi itu disebabkan SILPA yang tidak terlampau besar, serta dipakainya SAL tiap tahun. Posisinya sebagai berikut, 98,91 triliun rupiah 2010, 105,32 triliun rupiah 2011, 70,26 triliun rupiah 2012, 66,59 triliun rupiah 2013, dan 86,14 triliun 2014. Fenomena kelebihan berutang itu disebut sebagai sisa lebih pembiayaan (SILPA). Ia menuturkan posisi SAL pada era pertama pemerintahan Jokowi terus bertambah dari tahun ke tahun. Kondisi itu disebabkan SILPA yang cukup besar, serta SAL yang hanya sedikit atau tidak dipergunakan tiap tahun. Posisinya pada 2019 telah mencapai 212,70 triliun rupiah. Posisinya melonjak menjadi 388,11 triliun rupiah pada 2020. Meski sedikit menurun menjadi 337,8 triliun rupiah pada 2021, kemudian kembali melonjak mencapai 478,96 triliun rupiah pada 2022. Posisinya relatif bertahan, yaitu 459,50 triliun rupiah pada 2023 dan 457,54 triliun rupiah pada 2024. Dengan demikian, sejak era pertama pemerintahan Jokowi, berutang selalu lebih besar dibanding kebutuhan membiayai defisit. Bukan semata karena soalan pandemi COVID, yang hanya menambah besarannya, ucap Prof. Awalil Rizky kepada wartawan, Senin, tanggal 15 September tahun 2025. Sebagaimana umum diketahui, utang pemerintah berbiaya besar yang tergambar pada pembayaran bunga utang yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain nominal, persentase bunga atas posisi utang rata-rata pun perlahan meningkat. Prof. Awalil Rizky mengatakan kebijakan memindahkan sebagian SAL dari rekening Bank Indonesia ke Bank Himbara bisa dikatakan hanya terkait dengan pemanfaatan temporer.
Ia justru mempertanyakan pemerintah tentang kebijakan tersebut. Mengapa tidak dipilih kebijakan menggunakannya untuk mengurangi kebutuhan berutang? Pilihan kedua itu potensial mengurangi pembayaran bunga dan juga risiko refinancing APBN. Bisa ditambahkan keuntungan menstabilkan harga SBN dan dampak positif lainnya bagi perekonomian, ujarnya. Masalahnya, kata Prof. Awalil, menjadi lebih kompleks jika ternyata dana SAL selama ini memang amat diandalkan untuk kebutuhan kas temporer pemerintah. Kemungkinan juga untuk membantu likuiditas beberapa BUMN dan badan hukum lainnya milik negara, ujarnya. Ia menegaskan jika hal ini yang sebenarnya berlangsung, maka menjadi berlebihan narasi seolah kebijakan pemindahan berdampak besar pada sektor real atau pertumbuhan ekonomi. Perlu dicermati, pemindahan pun akan berupa deposit on call, menguatkan dugaan kebutuhan pemakaian temporer selama ini. Cukup jelas bahwa kinerja SAL selama ini merupakan akibat dari berutang yang ugal-ugalan selama era Jokowi. Ada pula indikasi pengelolaan SAL tidak optimal dan bisa saja menyamarkan praktik buruk sebagian pihak, demikian Prof. Awalil Rizky.